Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah join di mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Hari ini kita bahas tentang etika dan regulasi berinternet ya, khususnya untuk konteks Indonesia, Pak Mas. Jadi kita mulai dari di masa sekarang di mana kita sangat bergantung sama internet ya, terutama setelah pandemi itu kan exposure dari media mainstream yang bertransisi ke media sosial ini membutuhkan adaptasi dengan strategi baru ya. Karena dua media ini hakikatnya berbeda, karakternya juga berbeda, maka memerlukan cara adaptasi yang berbeda. Media digital yang salah satunya adalah media sosial, itu sangat mengakomodir kebebasan kita dalam berekspresi, yang pada akhirnya cenderung disalahgunakan untuk menyebarluaskan informasi yang tidak tervalidasi. Nah, dari sini maka sebenarnya sebagai pengguna internet, kita perlu menguasai literasi media, literasi digital, literasi literatur, literasi sosial lebih dulu untuk mengoperasikan media digital, teknologi internet secara umumnya. Yaitu kritis, aware akan diri kita dan lingkungan sekitar, serta terus-menerus melakukan validasi informasi. Kita bergeser dari memproses berita dari yang disediakan oleh media mainstream, media konvensional TV, koran, radio, majalah. Nah, yang di mana nilai atau berita itu punya nilai, berita itu punya valuasi yang disesuaikan oleh pemilik instansi atau korporasi berita itu sendiri. Nah, sedangkan processing media atau cara untuk memproses berita di media digital ataupun media sosial ya, internet menghadirkan sebuah wawasan baru ya, artinya tidak lagi ada konglomerasi yang berperan penuh gitu ya. Artinya siapapun bisa menjadi sumber berita di internet. Siapapun bisa publish berita di internet, tapi yang menjadi concern atau perhatian utama adalah apakah berita yang sudah terlanjur dipublish itu berhasil kita validasi sebelumnya. Apakah itu bisa dipertanggungjawabkan? Nah, ini adalah pertanyaan untuk Mbak Mas ya, untuk kita semua sebagai pengguna internet. Nah, maka dari sini kita perlu menerapkan self-regulation atau regulasi untuk diri sendiri. Kita sebagai audiens itu juga berperan aktif sebagai produsen berita atau jurnalis, kita sebagai editor yang memilah dan memilih, kita juga sebagai kritikus dan pemerhati berita ya. Kita kadang jadi oposisi dari pemerintah untuk mengkritisi jalannya pemerintahan. Kita memvalidasi informasi berdasarkan proses tabayun yang pernah kita lakukan sebelumnya gitu ya. Mengklarifikasi apakah ini informasi yang betul atau misinformasi. Nah, untuk bisa melakukan itu ya harus open-minded, harus melakukan censorship mandiri, harus punya perspektif yang beragam ya, tidak hanya dari satu perspektif saja. Dan kita punya critical awareness di berbagai level untuk memahami konteks dan memahami fenomena yang terjadi. Ada komunitas non-profit di Indonesia yang berdiri sejak 10 Maret 2002, namanya ICT Watch ya. Ini mereka adalah komunitas
yang memulai atau mensosialisasikan gerakan internet sehat. Karena concern mereka adalah terpaan teknologi yang luar biasa, karena sebenarnya Indonesia itu nggak ketinggalan dibandingkan negara-negara yang lain ya. Mungkin ketinggalannya ini ada di literasi digital, itu jelas. Kemudian ada di pemerataan teknologi internet, karena hanya terpusat di beberapa daerah di Indonesia. Nah, internet sehat itu berupaya mengedukasi masyarakat, termasuk mendorong pemerintah untuk meratakan akses internet hingga ke seluruh Indonesia. Webnya ini, dan mereka ada beberapa kegiatan ya, literasi digital, sosialisasi pengetahuan, dokumenter, dan kolaborasi. Dan mereka punya relawan TIK di setiap daerah. Di Jogja ini juga ada. ICT Watch ini juga punya tagline ya, wise while online, think before posting. Jadi regulasi yang hanya bisa kita terapkan sendiri kalau kita punya kesadaran ya. Kalau kita punya pengetahuannya, kalau kita punya dasar dan konsepnya. Karena sebenarnya iklim internet, pemanfaatan internet di Indonesia ini cukup kondusif. Pemerintah masih memberikan akses yang cukup leluasa kita untuk berekspresi ya. Tidak seperti negara-negara dengan rezim pemerintah sosialis gitu ya, seperti di Taiwan, di Cina itu mereka yang sampai bikin search engine-nya sendiri supaya pemerintah ini bisa monitoring apa yang dikerjakan oleh penduduknya di internet gitu kan. Dan ini di Indonesia tidak terjadi. Untungnya itu, benefitnya itu. Contoh penerapan ICT surveillance, monitoring kegiatan berinternet. Contohnya di Amerika ya. Ada sebuah gugus tugas gabungan antara NSA dengan CIA. Tujuannya untuk memantau aktivitas online, untuk mengcounter terorisme, dan untuk memantau aktivitas online warganya. Ini ya, National Cyber Investigative Joint Task Force yang diinisiasi oleh National Security Agency ya. Ini adalah pelaku digital surveillance, gugus tugas gabungan dari pemerintah Amerika. Kita juga bisa melakukan reportase mandiri ya. Ini adalah webnya CIA ya, yang ternyata mereka juga buka karir internship ya, magang untuk berkarir di CIA itu terbuka secara umum ya, dan bisa di-apply lewat web CIA itu sendiri. Itu di atas, bagian kanan atas, kita bisa lihat ada icon report information. Ya, sama seperti aplikasi lapor gubnya Jawa Tengah, kemudian waktu Pak Ahok itu masih jadi DKI 1 ya, ada aplikasi untuk pelaporan mandiri yang bisa dimanfaatkan warga Jakarta ya, apapun itu. Nah, selain punya Joint Task Force, sebenarnya ada disadvantages atau keterbatasan ya, karena Amerika ini kan ekonominya liberal, maka beberapa platform provider ini power di dunia virtual atau di dunia cyber itu melebihi power dari pemerintah. Facebook beberapa kali sempat tersandung masalah ya, yang mencuat beberapa waktu lalu, beberapa tahun yang lalu ya, ada skandal keterlibatan pihak ketiga yang menyalahgunakan data pribadi pengguna Facebook.
Jadi data pribadi pengguna Facebook yang mengakses Facebook dengan bantuan aplikasi tambahan ya atau add-on feature Cambridge Analytica ini dijual ke dark web. Nah, kalau sudah berada di dark web, kita nggak bisa mengontrol dan memperkirakan akan digunakan untuk apa gitu ya. Dan barusan Facebook ini juga terkena skandal ya, kemarin sistemnya sempat down gitu, dan CEO-nya, foundernya mengklaim dia rugi sampai ratusan triliun dolar gitu ya. Kalau dari valuasi platformnya, sebenarnya di tahun 2020 Facebook ini sudah mengantongi 1 miliar,85 pengguna. Ini 24,2% dari seluruh populasi penduduk dunia. Dan pendapatan iklannya itu sejumlah hampir 33 juta US dollar ya. Oh, ini per user. Jadi kalau di rata-rata, kalau kita masih pakai Facebook, kita akan nyumbang sejumlah 33 dolar kali 1,85 miliar penggunanya ya. Bisa dibayangkan keuntungannya masif. Dan ini jadi semacam cita-cita dari foundernya Facebook ya. Dia ingin buat dunia yang dikoneksikan dengan fitur augmented reality, virtual reality, yang membangun ekonominya sendiri, menyediakan pekerjaan, kemudian kita bisa berbelanja secara virtual ya. Immersing, jadi menggabungkan antara dunia real dengan dunia digital menggunakan gawai atau teknologi buatan mereka. Dan untuk memungkinkan itu terjadi, Facebook ganti nama dulu, semacam ruatan gitu ya, ala bule. Namanya jadi Meta, makanya dia ingin bikin metaverse. Jadi dunia di dalam dunia gitu. Kalau Mbak Mas pengen lihat prediksi dunia di dalam dunia dengan menggunakan teknologi virtual, bisa cek film-film produksi Hollywood ya, itu ada Blade Runner, kemudian ada macam-macam saya rasa, Ghost in the Shell yang dari anime, kemudian banyak ya, nanti bisa Mbak Mas cek film yang terinspirasi dari terimplementasinya teknologi virtual secara masif di kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu kasus untuk Amerika. Kasus untuk Indonesia, di sini yang menghandle adalah Cybercrime Division atau Cyber Polri. Ya. Dan memang antara Amerika, Indonesia, kemudian ada di tingkat atau level global itu ada Interpol, yang masing-masing punya divisi cybernya yang saling berkolaborasi ya kalau mereka punya permasalahan yang dihadapi bersama gitu. Secara penerapan etika regulasi di internet ini dipahami sebagai netiquette ya. Netiquette di Indonesia ada regulasinya. Payung hukumnya Undang-Undang ITE yang diperbarui di tahun 2016. Yang ini sebenarnya memungkinkan masyarakat untuk proaktif dalam melaporkan pelanggaran di cyberspace ya. Kita bisa report ke provider atau ke yang punya platform, report ke pemerintah, report ke pihak yang berwenang, atau kita menggunakan fitur-fitur yang bisa diimplementasikan sendiri, misalnya blog
remove, hide, dan sebagainya. Bahkan sekarang ada fitur mute juga ya untuk Instagram. Sebenarnya yang kita lakukan bisa mulai dari sini, self censorship ya. Ya kalau kita menerima informasi yang mungkin diragukan kebenarannya, ya stop di kita aja sih. Nggak perlu nanya ya. Dengan dalih bertanya ini, maka secara tidak langsung kita mendistribusikan informasi tersebut. Dan di sini maka misinformasi itu bekerja, karena hoax itu bekerja saat dia terdistribusi. Dan kalau sudah terdistribusi, ini sudah berada di luar jangkauan dan tanggung jawab kita. Nah, meskipun tidak dipungkiri, kadang kita juga melakukan ini ya. Nah, sebenarnya kita juga harus ikut bertanggung jawab kalau sudah informasi itu sudah lepas dari tangan kita ke forum yang lebih luas ya. Sebenarnya kalau mau cek suatu informasi itu hoax atau enggak, Mbak Mas bisa dari laman webnya Detik ya. Ini alamatnya, URL-nya. Ada beberapa hashtag keyword yang bisa diakses di situ, atau Mbak Mas bisa pakai kolom pencarian yang tersedia di situ ya. Ini adalah cara konfirmasi paling sederhana kalau Mbak Mas sedang terhubung ke internet. Dan saya rasa semua orang bisa melakukan ini. Karena kita bisa menggunakan fitur search engine gitu kan. Nah, antara Mbak Mas dengan orang tua Mbak Mas sebagai generasi yang berbeda, yang beradaptasi dengan teknologi digital, pasti punya kebiasaan dan strategi yang berbeda dalam menangani hoax. Ini adalah karakter dari Mbak Mas sebagai digital natives, terlepas Mbak Mas milenial atau Gen Z. Ya. Pada dasarnya, digital native atau Mbak Mas yang memang dari lahir sudah terbiasa dengan teknologi digital, dibandingkan dengan digital immigrant, yaitu orang tua Mbak Mas ya, yang mengalami transisi dari teknologi analog menjadi teknologi digital, punya kebiasaan yang berbeda. Ya, contohnya ini. Kemudian ini juga ya. Nah, supaya kita semakin teredukasi, kemudian kita bisa dapat banyak perspektif, ada beberapa forum online yang memang mereka concern di aktivitas literasi digital, ya. Mbak Mas bisa cek ini, dan di situ juga sudah saya sertakan URL-nya untuk dapat referensi, strategi, metode, cara melakukan, cara mensosialisasikan, cara mengedukasi literasi digital. Ini salah satunya ya. Bisa cek di sini, mereka punya produk e-book yang free akses, gratis gitu. Banyak, mulai dari pemilu aktif di era digital, kemudian digital parenting, kemudian literasi digital itu sendiri apa sih, bagaimana cara melakukannya, bisa cek di sini. Nah, di sini ada beberapa norma yang secara Mbak Mas sadari atau tidak, itu Mbak Mas terapkan dalam melakukan aktivitas digital. Ya, kita bisa cek keywordnya yang atau kata kunci yang saya sediakan di sini ada freedom, kebebasan ya. Internet gives out freedom. Kita bebas melakukan apa saja selama itu memang tidak terbatas aksesnya ya. Kemudian customizing, kita biasa melakukan customize dalam segala hal ya. Dalam memanfaatkan teknologi digital itu kita terbiasa customizing. Mulai dari gadget, akun, aplikasi, dan lain sebagainya. Kemudian kita terbiasa melakukan self-investigation. Nah, dari sini integrity itu berubah bentuk ya. Generasi yang tumbuh dalam
konteks lingkungan digital, yang karena ada akses internet, mereka cenderung open-minded ya. Punya preferensi tertentu berdasarkan pertimbangan yang mereka terapkan ya. Menyerap dari berbagai perspektif. Kalau Mbak Mas, contoh yang paling mudah diakses kalau lagi Twitteran. Mbak Mas akan menemukan berbagai macam perspektif, pemahaman di berbagai level di Twitter. Itu bisa dilihat dari tweet pengguna Twitter itu sendiri dalam mengevaluasi suatu peristiwa. Kebiasaan yang lain adalah kita biasa melakukan kolaborasi, ya. Kemudian secara Mbak Mas sadari, Mbak Mas cenderung multitasking, misalnya nugas sambil dengerin lagu, mungkin sambil cek materi pembelajaran dari My Class, cek konten di YouTube, streaming, dan lain sebagainya. Maka muncul profesi-profesi baru seperti streamer, vlogger, sosial media influencer, ya, sosial media celebrity, ya, itu adalah profesi-profesi yang baru yang muncul karena ya teknologi digital. Kemudian karena kita terbiasa mengakses informasi secara cepat ya, maka secara tidak langsung sebenarnya kita juga menginginkan segala sesuatu itu serba instan, ya. Secara kita sadari ataupun tidak ya. Sisi positifnya adalah internet ini memangkas birokrasi. Sistem yang dijalankan di pemerintahan jadi lebih transparan, lebih bisa dimonitor, dan karena kita terbiasa eksplor di dunia digital ya, kita banyak menemukan hal-hal baru. Maka kita terbiasa dengan konteks research, exploration, discovery. Dan positifnya adalah kita punya cara sendiri dalam menyikapi hierarki formal di tempat kerja. Nanti yang mungkin akan Mbak Mas sadari selepas Mbak Mas lulus kuliah dan kerja gitu ya. Terutama kalau jadi ASN, kemudian kerja di BUMN, kerja di korporat, ya, karena di situ sebenarnya ada hierarki gitu. Contohnya di masa pandemi aja deh. Work from home itu membuat kita jadi egaliter dengan sesama kolega, termasuk atasan. Ya. Meeting tidak lagi jadi seformal dulu sebelum WFH. Contoh implementasinya itu. Kemudian ini ada 9 elemen dari kewarganegaraan digital ya, yang bisa kita akses dengan menggunakan teknologi digital apa saja. Dari situ kita bicara tentang keamanan cyber. Ya, cyber space punya regulasi yang bisa kita terapkan sendiri namanya netiquette. Karena pada saat kita masuk ke dunia cyber, kita itu dihadapkan pada moralitas akuarium ikan. Gini deh, Mbak Mas sebagai pengguna internet, sekali waktu pasti pernah jadi sorotan ya, meskipun itu sorotan dalam skala kecil. Karena pemerintah itu bisa melakukan surveillance, monitoring ke kita. Pengguna lain juga bisa melakukan itu, bisa stalking. Jadi apa yang kita sebarluaskan di internet sebenarnya akan kembali ke kita. Ya, karena internet never forgets. Internet always what we do on internet always leaves digital traces. Apa yang kita lakukan di internet selalu meninggalkan jejak digital. Jadi ya dari segala sudut, dari segala perspektif, aktivitas online kita termonitor. Nah, dari situ kita
perlu memahami pentingnya literasi digital ya. Ini pengertiannya ya. Secara mudah, literasi digital adalah serangkaian keterampilan, pengetahuan yang kita terapkan untuk hidup di dunia digital sebagai warga yang beretika ya, sebagai netizen yang beretika. Ada beberapa konsep yang harus dipahami. Mbak Mas bisa baca di sini ya. Maaf, ini ada beberapa typo. Ada beberapa hal baru karena teknologi digital memungkinkan kita melakukan banyak hal baru juga. Ada beberapa konsekuensi baru yang bisa dipahami dan beberapa kemampuan baru yang harus dikuasai ya. Dan model literasi digital itu di masing-masing negara berbeda satu sama lain ya. Tapi secara global, secara umum, secara general ada aturan yang diturunkan dari salah satu badan PBB yang itu memandu kita untuk mengarungi dunia digital sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Contoh yang paling bisa kita terapkan untuk diri sini adalah screen time management, membatasi waktu untuk memanfaatkan teknologi internet yang digunakan sia-sia ya. Maksudnya ke sesuatu yang kurang berguna, kurang bermanfaat ya. Kita akses internet hanya untuk hal-hal yang positif aja. Ini juga termasuk screen time management ya. Kemudian ini model literasi digital yang lain ya, masing-masing berbeda. Tapi karena ini adalah upaya bersama ya, pemerintah, korporat, masyarakat. Salah satu yang diterapkan oleh korporasi teknologi global bernilai miliaran dolar ya, Microsoft itu mereka punya digital literasi standar kurikulum yang bisa diakses secara gratis, Mbak Mas. Jadi nanti kalau Mbak Mas akses kelas tutorialnya ini, Mbak Mas akan dapat sertifikasi ya. Yang ini bisa digunakan untuk portofolio profesional. Ada beberapa sesi yang bisa diikuti di sini dan ini sudah semakin improve ya oleh Microsoft. Mbak Mas bisa cek sendiri di sini. Silahkan coba cek saja. Dan untuk menutup materi kita hari ini, saya akan menjelaskan secara singkat salah satu studi kasus yang sempat marak di Indonesia ya, yaitu terkait dengan netralitas internet. Jadi netralitas di internet atau internet yang netral itu mengakui bahwa semua data yang ada di internet diperlakukan sama, nggak ada yang spesial ya. Tapi ini justru ditentang oleh operator internet di Indonesia. Waktu itu yang menggawangi adalah Indosat ya, karena dia memang murni private atau swasta. Nah, seperti Telkomsel yang ini bisa berdiri di dua kaki. BUMN enggak, dimiliki oleh negara iya, tapi private juga iya. Nah, menurut operator internet di Indonesia yang tergabung di Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, data, konten, website, atau layanan tertentu itu dinilai tidak sama, tapi dinilai berbeda karena impact terhadap user. Nah, impact di sini kadang rancu ya. Apakah impact itu dari jumlah user, dari jumlah engagement, atau impact konten yang positif atau yang negatif. Nah, jadi tafsirannya luas. Nah, dampaknya adalah eksklusivitas yang membatasi akses.
Semakin tinggi harga paket data, maka makin banyak fitur atau platform yang bisa diakses ya. Justru ini malah diperparah dengan terbatasnya sarana dan prasarana untuk akses internet di Indonesia yang tidak menyeluruh. Nah, internet tidak lagi netral, sama seperti ekologi media, seperti ekosistem media yang hanya dikuasai oleh segelintir orang yang punya power. Powernya adalah uang, ya. Startup yang small scale, berskala kecil, sekalipun yang inovatif akan kalah bersaing. Mereka akan diakuisisi atau dibeli oleh korporat yang lebih besar. Dan akan terjadi stagnasi di situ. Tidak ada perkembangan yang lagi memanusiakan manusia ya. Contohnya, tanda-tandanya sudah kelihatan, Mbak Mas. Beberapa waktu yang lalu, platform provider internet plat merah atau milik negara, IndiHome, itu kan sempat membatasi akses Netflix untuk Mbak Mas yang mungkin sempat merasakan atau bahkan tidak menyadari ya. Kalau Mbak Mas pakai iPhone, untuk perbaruan operating system itu akan makan waktu lama. Ya. Ini sengaja didesain oleh ya itu tadi, platform provider tertentu ya. Dan bundling paket data ya, internet malam, internet khusus sosial media, internet khusus streaming, internet khusus gaming. Nah, jadi ini adalah tanda-tanda internet tidak lagi netral. Nah, yang terakhir, tips dan strategi berurusan dengan hoax. Ada beberapa hal yang perlu dipahami dulu, Mbak Mas. Ada misinformasi dan disinformasi. Ini ada hal yang substansial, yang berbeda di situ. Kemudian hoax ini juga mencakup manipulasi objek ya. Biasanya aspek visual ditambah teks, video gitu, ditambah audio yang sebenarnya berasal dari sumber yang berbeda tapi di-immerse gitu kan. Seolah-olah informasinya valid berasal dari sumber yang sama, sumber yang bisa divalidasi kebenarannya gitu. Nah, ini adalah beberapa tips atau strategi ringan yang bisa Mbak Mas lakukan. Kadang-kadang satir itu bukan hoax ya. Satir itu adalah untuk mengkritisi realita yang terjadi sekarang. Jadi sebaiknya pahami konteksnya. Kemudian menjadi orang yang pertama kali tahu itu tidak selalu worth it, Mbak Mas ya. Karena kita tergoda untuk mengolah kembali informasi tersebut. Dan sosial media sayangnya bukan sumber referensi yang kredibel ya. Nah, supaya kita bisa membedakan mana yang kredibel, mana yang tidak, maka ya itu tadi. Secara mendasar kita harus paham elemen-elemen yang perlu kita kuasai, pengetahuan yang perlu kita terapkan dalam melakukan praktek literasi digital. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini, Mbak Mas. Terima kasih sudah join. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.